sekali lagi sebelum kita mulai acara kita, sof yang masih kosong atau Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM, insyaallah akan mengisi acara kita ini. Ketua Forkobas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, yang kami hormati Lurah Kelurahan Bapak Sudarna SIP MSI, yang kami hormati Kedua DMI Kecamatan Duren Sawit Kiai Haji Tobli Hasan, yang kami hormati Ketua DMI Ranting Kelurahan Malakasari Haji Eman Sulaiman SEMM, yang kami hormati anggota LMK Kelurahan Malakasari, dan yang kami hormati para ketua RW 1 hingga RW 10 Kelurahan Malakasari, dan yang kami hormati para ketua DKM di Kelurahan Malakasari, dan yang kami banggakan dan kami hormati pula kepada hadirin atau jamaah yang sudah hadir pada subuh hari ini. Kita semua acara tawakufan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita sebagai hambanya selalu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Salam selalu kita aturkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau selaku MC dalam acara tawakufan ini, insyaallah jamaah sekalian. Ready? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita bersama-sama membuka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Kita khusyukkan hati kepada akhuna Rehan, falyatafaddal mashkur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakallahu khairan akhuna Raihan. Semoga kita semuanya yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Kiai Haji Bakhtiar Nasir LCMM, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan berikan selalu kesehatan, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Lurah Malakasari, Bapak Haji Sudarna SIP MSI, kemudian yang kami hormati Ketua Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, kemudian yang kami hormati Ketua LMK beserta jajarannya Bapak Yanu Satrio, kemudian yang kami hormati juga para ketua RW di lingkungan Kelurahan Malakasari, khususnya RW 07 yang saat ini sedang menjadi tuan rumah, yaitu Bapak Haji Guguh Budiono. Yang kami hormati Ketua DMI Kecamatan Durensawi, Bapak Tobri Hasan, Kiai Haji Tobri Hasan atau yang mewakili, kemudian Ketua DMI Ranting Kelurahan Malakasari, Bapak Haji Ahmad Sulaiman. Alhamdulillah telah sehat kembali dan bisa hadir. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada beliau. Dan para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para asatidz yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai tuan rumah di Masjid Darussalam. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para ulama untuk bisa hadir di masjid kita ini dalam rangka tawakufan penutupan kajian Forkomas selama Ramadan. Dan sekali juga kami memohon maaf apabila dalam penyambutan ada ditemukan hal-hal yang kurang menyenangkan. Semoga bisa dimaklumi dan dimaafkan. Para jamaah sekalian,
Pada kesempatan ini kami ingin menginformasikan sedikit tentang kegiatan di Masjid Darussalam. Barangkali bisa menjadi motivasi atau bisa menularkan virus-virus kebaikan yang bisa dilaksanakan di masjid-masjid yang lain. Kegiatan yang kami pertama adakan setiap hari Jumat pertama pekan setiap bulan kita adakan Jumat Berkah, dan alhamdulillah telah berjalan selama 2 tahun. Kita sediakan prasmanan bagi para jamaah yang sholat Jumat di Masjid Darussalam, hampir sekitar 400 lebih bisa menikmati hidangan yang kami siapkan. Dan setiap Ahad pekan ketiga kita adakan berbagi sayur bagi jamaah yang sholat subuh di masjid. Alhamdulillah juga sudah selama 2 tahun berjalan, paling tidak bisa membantu masyarakat. Pada hari itu mereka tidak perlu pergi ke pasar mengeluarkan biaya untuk hidup satu hari itu. Dan ada juga pada pekan Jumat kedua kita mengadakan namanya Jumat Ganteng, Bapak Ibu sekalian. Jumat Ganteng yaitu setiap jamaah yang sholat Jumat di Masjid Darussalam kita berikan cukur, potong rambut gratis, tidak bayar, gratis. Jadi pulang langsung jadi ganteng, insya Allah, mudah-mudahan. Kemudian juga ada Jumat Sehat. Jumat Sehat setiap hari Jumat kita menyediakan bekam gratis bagi para jamaah yang sholat Jumat di Masjid Darussalam. Gratis, tidak dipungut biaya, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, semua kegiatan tersebut adalah dalam rangka kita memaksimalkan daripada fungsi masjid yang ada di lingkungan kita. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi lingkungan, bagi jamaah yang ada di sekitar kita, dan kita berusaha untuk menjadikan masjid sebagai problem solver. Jadi setiap ada masalah silakan datang ke masjid. Dan satu lagi juga kita memiliki program yaitu pinjaman bergulir. Jadi bagi para jamaah yang perlu modal, perlu biaya, tidak ada beras di rumah, insya Allah datang ke masjid. Kita coba selesaikan permasalahan itu, kita sediakan. Jadi jangan sampai saldo kita berpuluh-puluh juta, tapi sebelah tetangga kita di masjid tidak makan, tidak punya beras. Dan itu yang kita hindari. Kita sudah informasikan kepada para jamaah agar bagaimana setiap ada masalah silahkan datang ke masjid, kita bicarakan masalah keluarga, masalah ekonomi, kita bicarakan di masjid. Dan satu lagi, alhamdulillah kita telah menjadi mitra atau menjadi UPZ, menjadi Jakarta, Basnas DKI Jakarta sudah menjadi UPZ dan sudah bekerja sama dengan toko-toko, beberapa toko yang di depan, di antara TV di bawah. Ada TV kita yang baru, itu adalah kerjasama dengan UPZ dan toko-toko yang ada di lingkungan kita. Jadi kita mengumpulkan zakat mal dan infak serta sedekah yang ada di lingkungan kita. Dan kita juga mengeluarkan kartu ID card bagi seluruh muzaki yang ada di sini. Jadi pada saat kita membelanjakan di toko Jawa Elektrik atau di toko yang lain bisa mendapatkan potongan harga. Insya Allah ke depan kita akan lebih tambah lagi ke toko-toko yang lain, karena di Perumnas ini kita dekat pasar. Insya Allah kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, itu tentang kegiatan di masjid. Dan izin Pak Haji Purnama sebagai pengurus atau bagian dari Forkomas Peduli, kami juga menyediakan kencelengan bagi para jamaah yang belum memiliki kencelengan Forkomas Peduli, bisa menghubungi kami sehingga bisa membantu juga. Di antara manfaat Forkomas Peduli adalah apabila ada jamaah yang sakit atau berduka cita, kita berikan santunan kepada yang bersangkutan.
Kemudian juga kita telah membantu korban kebakaran melalui Forkomas dari infak para jamaah sekalian. Kita membantu korban kebakaran di rumah susun. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memotivasi kita untuk menjadikan masjid ini bermanfaat dan berguna bagi lingkungan kita. Atau Pak Ustadz Nasir sering menyebutkan bahwa masjid menjadi lumbung pangan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Anton Pradityo selaku Ketua Masjid DKM Masjid Darussalam atas sambutannya. Kemudian acara yang selanjutnya adalah insyaallah kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Forkomas oleh Bapak Insinyur Haji Pratama Surya. Falyatafadhol masykuran majur. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu melihat nggak, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita menyampaikan alhamdulillah segala Maha Kuasa dan bersyukur pada Allah di mana di pagi hari ini kita sama-sama masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan dan hidayah. Yang akan berhenti sebentar, istilahnya tawakuf. Saya juga baru tahu tawakuf, saya googlein apa sih itu ya. Saya berhenti sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para jamaah Kasuling semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya bapak-bapak dan ibu-ibu di bawah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam. Yang saya hormati Ustadz UBN yang telah menyiapkan waktunya pada pagi hari, Pak Lurah yang pada hari ini telah datang, para semua DKM ya yang hadir, Bapak dan Bapak RW, Bapak LMK yang hadir, semua yang mensupport kegiatan kita. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini, mari kita tetap lagi-lagi bersyukur kita bisa secara istiqomah dapat melaksanakan kegiatan Kasuling pagi hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pembina yayasan pengurus DKM di Masjid Darussalam ini yang telah bersedia menerima kita sebagai host kegiatan penutupan Kasuling pada periode tahun 2025-2026 ini. Mereka telah menyiapkan banyak. Saya ucapkan terima kasih Pak Anton, Pak Hatta dan timnya ya yang telah menyiapkan sarapan pagi juga Pak ya. Jadi kita betul-betul silaturahim pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Anton dan pengurusnya yang telah menyiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Perlu saya sampaikan beberapa hal. Pertama, sebagaimana saya telah sampaikan bahwa Kasuling tahun periode sebelum Ramadan ini kita stop. Mudah-mudahan kita konsentrasi dalam kegiatan ibadah Ramadan pada Ramadan yang akan datang. Minggu depan sudah masuk Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan segala sesuatu sudah kita siapkan dalam Ramadan. Mudah-mudahan kita sebagai jamaah umat Nabi Muhammad dapat melaksanakan kegiatan Ramadan yang istiqomah dan mudah-mudahan mendapat takwa di akhir Ramadan nantinya. Amin. Perlu saya sampaikan juga, saya sudah konfirmasi sama Ustadz UBN, mudah-mudahan nanti setelah Lebaran kita buka Kasuling kita dengan acara halal bihalal di Masjid Al Muhrisin, dan Ustadz UBN juga konfirmasi ya Ustadz ya, tanggal 4 bulan Maret ya Pak. Nanti kita usahakan bareng-bareng lagi kita bersama nanti sambil 4 April
Insya Allah. Kemudian dalam kegiatan Kasuling tahun depan dari tim dakwah Pak Yani, Ustadz Faisal, Ustadz Hadi sudah menyiapkan program-program bekerjasama dengan Pak Swedi untuk tahun depan. Mudah-mudahan berjalan baik dan saya harapkan ada bedanya lah gitu. Nah, itu tugas Pak Yani. Pak Yani pernah jadi kepala sekolah, bimbingan sekolah mengurusin sekolah. Mungkin menurut saya akan membuat kita lebih baik tahun depan. Mudah-mudahan sedang disiapkan dan dah hampir final. Mungkin ada beberapa khas nantinya yang saya harapkan nanti Kasuling kita nih tahun depan dan membuat kita lebih semangat. Yang masih PR kita adalah Kasuling ini belum dihadiri anak muda kita, ya. Ini PR, ya. Yang terakhir, ini yang penting khataman Quran, ya. Pak Toto sebagai ketua dan pembina telah menyiapkan beberapa kegiatan. Kami mohon ketua DKM dan jamaah mendukung acara ini yang akan dilaksanakan khataman Quran kelima di Baitul Mukminin tanggal 7 dan tanggal 8. Tanggal 7 pertandingan dan tanggal 8 puncaknya. Nah, bagaimana kita tahu khataman Quran ini diinisiasi di AKL ya Pak ya, Pak Ubaid ya. Alhamdulillah kita secara istiqomah, konsekuen dan dapat insya Allah yang kelima. Nah, yang 5 ini ada spesialnya juga. Pertama yang saya lihat, Baitul Mukminin cemerlang sekarang dan disiapkan sama mereka. Bukan hanya menjadi rumah tuan rumah, dicek semua di persiapan dan mereka siap jadi host yang betul-betul welcome buat kita. Dan kegiatan ini saya harapkan dari Ketua DKM menyiapkan kafilah-kafilah dan anak-anak mudanya. Ada kegiatan ini dari Ustadz bahwa harapannya kita dapat mempunyai anak-anak yang membaca Quran baik, hafalannya bagus, nanti dipertandingkan di kecamatan dan di DKI. Itu salah satu targetnya. Terakhir saya menyampaikan bahwa kita, Pak Toto, saya dan Pak Agus kemarin audiensi dengan wali kota dalam rangka kegiatan khataman Quran. Mereka sangat welcome sekali Pak UBN, ya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih dengan Pak Toto di mana menginisiasi audiensi ini dan dihadiri oleh Ketua DMI Nurul Gulam dan beberapa tim dari DKI, dan mereka sangat mensupport kegiatan kita. Dan Nurul Gulam bilang, ini bukan dari saya nih, Forkomas Kasulingnya itu number 1 katanya Pak. Gitu. Inisiatornya siapa? UBN, saya bilang gitu kan. Jadi terima kasih Pak UBN dan ketua-ketua yang lama. Itu Pak Eman ada di sana, Pak Toto yang telah berkarya selama ini. Mudah-mudahan kita konsisten istiqomah bersama dalam kegiatan kita ini. Saya rasa itu aja Pak, ya. Yang penting nanti kita dengar penyampaian dari Pak Lurah juga dan UBN. Saya rasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Purnama Surya. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Lurah Kelurahan Malakasari, yaitu Bapak Sudarna SIPS MSI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala curah nikmat yang dilimpahkan pada kita. Wabil khusus pada saat ini, detik ini, kita semua masih diberikan nikmat sehat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Darussalam
di lingkungan RW 07 dalam kegiatan subuh gabungan dan kajian keliling Porkomas. Sholawat dan salam tetap tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat, dan semoga khususnya yang hadir dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga insya Allah kita mendapatkan syafaat yang berakhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Baktiar Nasir LC MN selaku Ketua Pembina Porkomas, yang saya hormati Pembina Porkomas Bapak Haji Sutoto, yang saya hormati Ketua Umum Porkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, yang saya hormati rekan saya, kebetulan saya hadir ditemani kasih pemerintahan, mohon izin Pak Rizky, dan izin Bapak Ibu per November tanggal 19 November kemarin di Pemda DKI ada rolling besar-besaran semua pejabat, Pak. Di Kelurahan Makassari ada 3 pejabat yang baru. Pertama saya Sudarna selaku Lurah Makassari, sebelumnya saya Lurah Ciracas, lurah yang penuh dengan kampung sedekah. Yang saya hormati Ketua DMI Cabang Duren Sawit Bapak Kiai Haji Tobri Hasan atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DMI Ranting Makassari Bapak Haji Iman Sulaiman. Alhamdulillah, terima kasih Pak, selama ini mohon maaf belum sempat soal, baru koordinasi pakai telepon. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darussalam sesepuh kita semua Bapak Haji Hatta. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darussalam Bapak Ustadz Anto Pradityo beserta jajaran pengurus. Pak Anto, terima kasih sebagai Ketua DKM sudah membuat langkah-langkah yang luar biasa. Intinya Ketua DKM itu punya tugas, mohon maaf ini, bagaimana memakmurkan masjid dan bagaimana membuat jamaahnya senang. Dan luar biasa di Masjid Darussalam ini sudah banyak banget tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM kegiatan-kegiatan yang mengarah itu. Masjidnya makmur, jamaahnya senang. Sampai ada program ganteng, apakah di ganteng? Jumat ganteng. Wah, saya syukurnya nanti harus kesini setiap bulan. Ini luar biasa. Dan ini bisa menjadi rujukan buat masjid-masjid yang ada di Kelurahan Makassari. Bahkan satu-satunya masjid yang sudah berkolaborasi dengan kampung sedekah ada Masjid Darussalam. Ini luar biasa. Kampung sedekah itu yang tadi Pak Anto sampaikan, kenceng Pak, mungkin uang ribuan, uang 500-an yang nggak mungkin dibelikan roti aja udah nggak dapat, itu kita masukkan ke cancel setiap hari. Ternyata kalau dalam sebulan rutin itu bisa menjadi suatu modal untuk beribadah, untuk membantu jamaah-jamaah yang berbantuan. Selanjutnya yang saya hormati para ketua DKM, ketua RW, LKRW, para kader, para RT, stakeholder yang ada di Makassari yang hadir pada kesempatan hari ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, bini sepuh yang hadir, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak memberi rasa hormat dan takjub saya. Pertama tentu saya atas nama pemerintah Kelurahan Makassari mengucapkan terima kasih atas semaraknya, atas gurahnya kegiatan Porkomas di lingkungan Makassari. Lebih dari 25 tahun sudah berkecimpung bagaimana menyemarakkan kegiatan syiar, kegiatan penyatuan warga masyarakat, penyatuan jamaah, supaya kubyuk, supaya warga dan jamaah dengan aparatnya, dengan para tokohnya dapat sinergi menciptakan suasana yang aman dan kondusif sampai saat ini.
Jadi terima kasih Pak Ketua Forkomas dan seluruh jajarannya. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, di Forkomas selalu bersinergi dengan kami, pemerintah, kelurahan, pemerintah kecamatan, wali kota, bahkan sudah menjadi ikonnya Pak Wali. Setiap kegiatan Pak Wali yang skala besar, beliau ingin bercepatan hadir. Terakhir kemarin dalam kegiatan yang di RW2 Masjid Asmusin, nah itu Pak Wali yang untung hadir dengan kiainya, dengan gurunya. Itu saking luar biasanya Pak Wali memerhatikan kegiatan-kegiatan Forkomas yang jelas sudah dirasakan oleh jamaah dan warga masyarakat khususnya di Malakasari ini. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, ada tebus murah minyak goreng 10.000 per liternya, dan juga kupon-kupon yang telah didapatkan oleh para jamaah sekalian, insya Allah bisa ditukarkan di lapak atau di halaman yang ada di depan Masjid Darussalam. Dengan CMM, insya Allah di sini kita akan melihat secara langsung acara penyematan jas oleh pengurus Forkomas, oleh Bapak Agus. Hormati Allah, pada kesempatan ini ada penyematan baju seragam, ya. Mohon Pak Toto dengan Pak Purnama untuk Ustadz. Pak Toto mungkin ke Ustadz, ya, disematkan. Ini tidak ada di mall, Ustaz. Ada spesial. Pak Lurah sebelah sini. Pak Pur menyematkan ke Pak Lurah. Ya, dibuka aja itunya, hangarnya. Ya, ya, ke Pak Lurah. Ya. Mudah-mudahan cukup. Pak Lurah silakan. Ya, ya. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan cukup. Ya. 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 Satu lagi untuk Ustaz. Ya. Iya. Ya. Silakan menghadap ke sana di foto. Silakan Pak Toto, silakan menghadap kamera. Ya, mudah-mudahan ini tanda ya supaya lurah juga rajin nanti ikut kasuling. Terima kasih. Ya. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab, saya doakan mudah-mudahan bulan Ramadan dapat Lailatul Qadar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qailina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak di Forkomas yang muda-muda dan ganteng-ganteng dulunya, Pak Toto sekarang usia berapa Pak? 71, kayak umur 70-an gitu loh. Hah?
Kalau 17 dusta saya ya. Begitu juga ibu-ibu di bawah yang cantik-cantik dan soleha dulunya. Jangan. Alhamdulillah. Mau dibawa kemana di formasi ini rencananya? Nah, karena di saat Ramadan Quran diturunkan malah tawakuf, gimana sih? Harusnya Ramadan itu lagi seru-serunya ya saat Quran diturunkan. Mungkin karena masing-masing masjid sudah punya agenda. Tapi sebetulnya juga nggak tahu sejarah tawakuf dari mana asal usulnya ini. Gitu. Mungkin ikut-ikutan dari yang dulu kali ya. Kenapa? Justru kan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid-masjid itu harusnya semakin mengkerucut kepada persatuan yang lebih kuat lagi kan, gitu ya. Tapi mungkin ada alasannya. Alasannya seperti Imam Malik deh, kalau dicari dalilnya yang agak maksain. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, Imam Malik ini kalau bulan Ramadan itu nggak punya kegiatan, nggak ada ceramah, nggak ada ngajar lagi. Betul-betul fokus untuk membangun spiritualitas dirinya. Ada lompatan besar, bukan banyak tidur ya. Di situ dia kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan lompatan besar di bulan Ramadannya supaya nanti keluar dari Ramadan dia bisa punya energi yang jauh lebih hebat, punya pencerahan yang lebih terang lagi supaya umat ini bisa ditransformasikan juga dengan kekuatan energi yang didapatkan selama bulan suci Ramadan. Nah, saya berharap Bapak Ibu juga begitu. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik Bapak Ibu semua dalam sejarah hidupnya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini nggak kayak tahun-tahun dulu. Ya pokoknya ya masuk Ramadan, kegiatannya ya ikut alur aja. Mudah-mudahan tahun ini Bapak Ibu semua punya target. Ya Allah, saya nggak tahu usia saya apakah masih ada tahun depan, masih ada usia setahun depan. Pokoknya tahun ini saya minta sama Allah, saya akan berjuang keras, saya akan mengemis, saya akan korbankan semuanya secara total. Semoga saya terpilih mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu baru keren tuh, menyendirinya baru keren. Di situ ada misi yang sangat kuat. Hari ini tanggal 26 Sya'ban. Ya kalau dihitung-hitung sebetulnya Sya'ban tahun ini harusnya 29 hari. Mestinya tanggal 17 malam itu sudah tarawih. Ya. Kalau hari 26, 27, 28, 29. Hari ini tanggal 14 kan? 15, 16, 17. Sehingga Muhammadiyah sudah tetapkan ya, lebih ada kepastian gitu istilahnya. Muhammadiyah lebih pasti, lebih jelas. Ini sangat disukai oleh jomblo, jadi nggak tergantung-gantung. Tetapi yang menunggu pengumuman atau isbat dari Kementerian Agama mungkin punya dua tambahan. Selain hisab, dia juga ru'yah bil ain, bin nazar. Bukan sementara bin nazar, tapi bil ain, dengan mata biologis walaupun dengan bantuan teleskop. Ditambah lagi mungkin karena ingin adanya syiar kebersamaan. Tapi bukan berarti Muhammadiyah nggak mau kebersamaan. Ini masalah panjang kalau diceritain sejarahnya, ya. Ala kulli hal, memang tidak ada dua kebenaran, hanya ada satu kebenaran, tapi sesuai dengan keyakinan masing-masing.
ya, dengan prinsip masing-masing. Kalau Masjid Darussalam tanggal berapa? Tunggu pengumuman gitu ya. Saya pilih 1 Ramadan, sepakat gitu ya. Soalnya ada yang berbeda. Ya, tetaplah jaga kekompakan, jaga persatuan kita ya. Dan disinilah Forkomas itu hadir. Dulu masjid-masjid khususnya di Perumnas dan di seberang Perumnas, kalau itu jalan ya, kayak Pak Purnama ini kan dari Bumi malah ke Asri 1 ya? Hah? 1 ya? Saya 3. Jadi saya masuk Malakasari ini tahun 2000. Nah, dulunya sekat-sekatnya luar biasa. Ya, ini masjid RW ini masjid RT sekian. Ya, ini masjid NU, ini masjid Muhammadiyah dulu. Padahal seandainya lebarannya bareng satu RW masjidnya ya, di sini di RW sini ada berapa masjid? 1 RW. 4. Ya, coba 1 RW itu sekali-kali sholat Idul Fitrinya bareng supaya saling kenal ya, minimal 1 RW. Seru ya Pak? Seru. Awalnya setuju, secara nilai setuju, bagus itu. Nah, ketika teknis di sini masalah. Tahu nggak masalahnya di mana? Trombol infaknya punya siapa? Kalau sekarang saya gampang jawabnya, kasih Gaza aja pasti sepakat ya. Daripada ribut, jawab masjid saya yang paling banyak. Ini kadang-kadang trombol ini suka jadi masalah, ya. Suka jadi masalah. Kadang bikin 2 yayasan 1 masjid gitu kadang-kadang. Iya. Suka hilang tujuan gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan kayak yang saya ceritakan tadi nggak ada di sini ya. Saya cerita di ini sebagai apa namanya ya? Sebagai otokritik bahwa ke depan, makanya saya tanya tadi, Forkomas mau dibawa kemana? Bahkan pertanyaan bukan cuma itu, Islam Indonesia terbesar sedunia ini mau dibawa kemana? Bahkan bukan cuma itu, umat Islam yang 2 miliar ini mau dibawa kemana? Jelas ke arahnya. Sekarang saya mau tanya, kalau melihat Palestina sebagai center perjuangan kolektif umat Islam sedunia, jadi maksud saya begini, kalau melihat umat Islam itu kuat persatuannya atau lemah persatuannya, jangan lihat yang haji sama umroh. Enggak. Haji sama umroh itu permulaan secara spiritual, secara individu, dan biasanya antara sangat eskatologis, sangat transenden, antara dia sama Tuhannya, kan gitu ya. Jadi nggak menunjukkan persatuan itu kalau haji dan umrah itu. Belum. Walaupun Indonesia termasuk yang terbesar jumlah haji dan umrahnya, tetapi ini tidak menunjukkan kekuatan kolektif umat Islam. Kalau melihat umat Islam kuat atau lemah sedunia ini untuk menjawab mau dibawa kemana umat 2 miliar ini, lihat kebersamaan kita di Palestina sekarang terkait Bond of Peace. Masuk nih ya. Masuk. Umat Islam gambarannya yang mana? Yang benar. Gambaran pertama, umat Islam adalah seperti segerombol domba
ya, bertanduknya juga kuat-kuat dan kepalanya kuat-kuat. Tahu nggak domba kenapa kalau berantem adu kepala? Puyeng nggak ada kira-kira? Nah, tanya sama bapaknya domba. Tapi katanya kenapa dia nggak puyeng? Dok, karena otaknya bukan di kepala. Nah, ini domba. Mohon maaf ya saya bilang, saya contohkan ini domba. Dombanya ada 1000, kemudian serigalanya cuma 1. Umat ini yang domba 1000 ini kompak mengejar serigala sampai serigala kabur, atau kabur bareng-bareng dikejar sama satu serigala? Mana yang benar umat ini? Sekarang saya mau nanya dulu, seandainya si domba ini kompak, nggak usah 1000 deh, nggak usah 100, 50 aja deh, ngelawan satu singa, menang nggak? Menang. Tapi kondisi umat Islam sekarang, sekumpulan domba yang menyerang serigala, atau serigala yang membuat kocak kacir umat. Mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Sepakat yang kedua? Sepakat yang kedua? Bukan yang pertama? Bukan. Terus Forkomas ngapain selama ini? Hah? Mau tetap jadi domba yang dikejar serigala, atau mau jadi domba yang pernah dikejar serigala? Pertanyaan kedua, BOP yang dipimpin oleh Trump, ini serigala lagi jagain domba, atau domba yang lagi punya kekuatan menyerang serigala? Kan ada pemimpin-pemimpin dunia Islam nih, di dalamnya termasuk Indonesia kan, bersama 7 negara OKI dan yang lain-lain. Pemimpinnya ini sekarang lagi bersatu menyerang serigala, atau si serigala, kan si Trump ini dia ketuanya, dia ngatur siapa yang penggantinya. Seandainya dia nggak jadi presiden lagi, dia tetap jadi ketua. Kalau ada yang menggantikan dia, harus cuma dia menentukan, dan dia menentukan siapa boleh jadi anggota dan nggak boleh jadi anggota. Dan kamu mau jadi anggota tetap bayar 17 triliun. Kalau lu keluar tengah jalan kena 50%, hilang tuh. 17 bagi 2 berapa? Ya, 8 triliun lu hilang tuh. Nah, kira-kira sekarang si Trump ini singa yang menggembala domba, atau domba yang lagi nyerang singa? Hah? Singa menggembala. Bisa dipercaya? Ada ceritanya singa bisa dipercaya menjaga domba? Ada? Oke, jadi Forkomas mau dibawa kemana? Pertanyaan lebih detail lagi, bulan Ramadan keluarga Anda mau dibawa kemana? Umat Islam Indonesia mau dibawa kemana? Saya mau nanya sekarang, umat Islam itu punya duit. Umat Islam punya duit. 1 tahun itu minimal 500 triliun. Kalau dikumpulin duit umat Islam, baik bank syariahnya, dana zakatnya, dana wakafnya, dana hajinya, filantropinya, berapa? Kalau dikumpulin berapa? 500 triliun. Sekarang saya tanya, 500 triliun ini dikelola umat Islam atau bukan umat Islam? Hah? Untuk kepentingan umat Islam atau bukan? Umat Islam mengelola sendiri atau dikelolain sama orang? Dikelolain sama orang. Ini saya cuma ngasih pertanyaan hari ini judulnya. Baru nanti saya mau kasih ayatnya. Dulu, kenapa kekuatan Islam itu
bagus kalau kita bicara sejarah. Mulainya itu karena perdagangan, lalu pegang ekonomi, lalu punya kekuatan politik. Itu dulu. Mereka bersatu. Dari kesatuan, ada orang Jepara di sini. Dulu waktu orang-orang misalnya di Jepara itu punya industri-industri rumahan, ya, furniture yang sampai terkenal. Sebelum perempuan-perempuan yang dikawinin sama orang Eropa datang ke sana, ya, mereka independen, gak menentukan pilihan politiknya. Independen kan? Mau gak dibayar 50.000, 100.000? Gak mau, karena mereka kaya. Pekalongan, mana orang Pekalongan? Punya industri apa di sana mereka di rumahnya? Hah? Batik-batik misalnya gitu ya. Gampang gak diintervensi? Hah? Enggak. Karena mereka punya kekuatan itu. Jadi kalau Jepara industrinya bikin furniture, misalnya Pekalongan bikin apa? Batik misalnya, dan setiap daerah. Saya nggak bisa sebutin semuanya, ya, masing-masing sebetulnya punya kekuatan. Akhirnya mereka bisa menentukan arah politiknya sendiri. Kalau sekarang kira-kira seperti domba, nggak dikasih makan kemudian ikut, baru dikirim pakai anjing dari belakang diguguk-guguk gitu. Nah inilah situasi umat Islam kalau mau dilihat dari kacamata Palestina, kekuatan globalnya itu. Maka di awal tadi saya bertanya, Forkomas mau dibawa kemana? Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang saya masuk ke ayat di surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah ayat 20. Wa idh qala Musa liqaumi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah buat kamu yang diberikan kepada kamu. Apa saja nikmatnya? Ingat baik-baik. Idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Kepada Bani Israel dikasih 3. Anak-anak kalian boleh merdeka main bola di bawah ya sayangnya. Boleh main bola di bawah, silakan, nggak apa-apa. Lihat apa yang Allah berikan kepada Bani Israel. Saya lihat ayat ini cocok sama kita. Dan dari sini kita bisa bertransformasi. Nanti di bulan Ramadan kita mau ngapain? Kalau ingin menjadi umat yang punya kekuatan, 1, ingatlah ketika kami jadikan ja'ala fikum, di tengah-tengah kalian anbiya, banyak nabi dan rasul. Itu 1, nikmat apa itu? Nikmat. 2, wa ja'alakum muluka, dan kamu dijadikan orang-orang merdeka yang dalam dulunya kamu budak. Dan yang ketiga, diberikan kepada kamu apa yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Ya, apa yang diberikan kepada Bani Israel dan tidak diberikan kepada bangsa lain? Ya, misalnya manna wassalwa ketika mereka lagi susah. Ya, tongkat Nabi Musa bisa mengeluarkan mereka dari perbudakan Firaun. Kemudian dipukul di batu, ada 12 mata air untuk 12 suku yang selalu bertikai. Diberikan 12 pemimpin, itu juga udah bagus. Ithnai asyara naqiban, itu diberikan kepada mereka. Ini barang mahal. Terus kenapa Allah ingatkan ini? Saya mau tanya sama Bapak, Anda sebagai orang Indonesia,
melihat Indonesia itu Anda tuh melihatnya dari zaman kesultanan, ya. Kalau kita lihat zaman kesultanannya, Kesultanan Islam deh yang kita ambil. Ya, ketika sultan-sultan dan raja-raja Islam itu ada di Indonesia. Misalnya Kesultanan Samudra Pasai, mulai dari Aceh Utara itu. Ada orang Aceh di sini. Masih ada kecamatan di sana sekarang, Kecamatan Samudra Pasai. Itu berkuasa sekitar tahun 1267 sampai 1561. Jadi sekitar 300 tahun lebih. Berkuasa. Wilayahnya luas pada saat itu. Masa kejayaan kira-kira abad ke-14 di bawah Sultan Malikud Zahir. Tapi nanti puncaknya di zaman Sultan Iskandar Muda. Aceh ini termasuk yang gak pernah terjajah. Salah satu pulau di Indonesia yang gak pernah dijajah itu adalah Aceh. Padahal dia berdekatan dengan Penang. Penang itu pusat kekuasaan Inggris waktu dia menjajah. Dia berdampingan tuh Aceh. Tapi Aceh itu punya kekuatan negosiasi yang luar biasa sampai sekarang. Dan jangan tanya kekayaan di Aceh. Tapi ada apa dengan Aceh sekarang? Gitu ya. Ada apa dengan Indonesia sekarang? Jangan Allah, saya mau bilang nanti larinya kepada iman kolektif dan keberanian membawa iman untuk menentukan sejarah arah peradaban kita sendiri. Sekarang Anda melihat itu Indonesia dari sejarah kesultanan atau dari 17 Agustus biasanya. Nah, Anda melihat Indonesia dari 17 Agustus atau dari masa kesultanan? 17 Agustus. Sekarang saya mau nanya, emangnya 17 Agustus Indonesia tanah kosong? Enggak ada hukum, enggak ada kedaulatan internasional, enggak ada wilayah, enggak ada rakyat. Begitu Indonesia saat itu, tanah kosong? Enggak kan? Jadi kalau Anda melihat Indonesia nya tanggal 17 Agustus, Anda gampang dikerjain. Ada seorang tokoh Indonesia bilang sama Prabowo, ini dalam pertemuan kami di Hambalang, saya pengen agar proklamator Indonesia cuma satu, hanya Soekarno. Hatta di mana? Dia bukan proklamator, pendamping. Dia mau bilang apa kira-kira dengan perkataan itu? Dia mau bilang, gue yang punya Indonesia. Benar gak kira-kira? Hah? Benar gak begitu? Hah? Faktanya memang begitu. Indonesia ini tanggal 17 Agustus itu sudah punya standar, punya apa? Formasi hukum berdaulat di mata internasional karena sultan-sultan dan raja yang menyerahkan wilayahnya, hukumnya, rakyatnya. Bahkan tuh Monas itu dari emasnya Aceh, dan sumbangan kerajaan Siap dari Riau, dari Kutai Kartanegara, Ternate dan Tidore, dari kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, semua menyumbang untuk republik ini. Kenapa saya ceritakan ini? Kegagalan Bani Israel menguasai Baitul Maqdis karena dia merasa keturunan Buddha, di situ salahnya. Saya kan cuma budak Musa. Makanya Allah bilang, hei kamu bukan budak. Di sekitar kamu tuh kuturunkan banyak nabi dan rasul.
Kamu tuh sudah kemerdekaan mulukan, bukan budak lagi. Bahkan kamu bisa punya pembantu, dan kuberikan kepada kamu yang tidak kuberikan kepada bangsa lain. Allah minta mereka bersyukur, tapi mereka memilih jadi budak. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, Anda keturunan orang terjajah atau Anda keturunan raja dan sultan? Hah? Saya mau nanya, Anda keturunan bangsa terjajah atau keturunan sultan dan raja? Itu pilihan. Kamu mau bersyukur atau tidak? Kamu di sekeliling kamu ada pemimpin atau tidak? Ada ulama yang memimpin kamu atau tidak? Ada pemimpin muslim yang punya integritas atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Pertanyaannya, kamu mau jalan sendiri atau tidak? Insya Allah sih kalau di Makassar saya nggak punya urusan itu. Yang penting kita ibadah saja. Dan selama ini saya juga nggak pernah mempolitisasi Forkomas. Dan saya nggak punya kepentingan politik di Forkomas. Saya nggak pernah jualan. Oh, saya pendiri Forkomas. Ayo orang partai kalau mau ke Forkomas jangan lewat saya. Saya nggak pernah lakukan itu. Jelas sampai di sini? Ya. Jadi saya nggak pernah ngejual Forkomas ke partai politik. Dan saya nggak punya kepentingan itu. Jelas ya? Ini buat pengurus juga sih. Godaannya banyak begitu. Banyak. Karena kalau enggak nanti kejual. Termasuk kenapa 500 triliun uang umat tidak dipegang oleh umat. Hanya segelintir orang yang mengambil kekuasaan dari uang umat, lalu dia menjadi pejabat. Tidak digunakan untuk kepentingan Islamnya, tapi untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya sendiri. Bisa maju ke bangsa kalau kayak begini? Bisa kuat ke umat kalau kayak begini? Takbir. Sampai di sini kalau disadar aja udah bagus, dan saya kira udah cukup sebetulnya. Tapi kalau mau dilihat, sekarang saya loncat. Tadi saya baca Al-Maidah ayat 20. Sebetulnya untuk menguasai Baitul Maqdis kode operasinya simpel. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Allah bilang kalau kamu mau menguasai Baitul Maqdis yang sudah ditetapkan buat kamu, kode operasinya cuma satu, masuk. Apa kode operasinya? Masuk. Bahkan kalau kamu sudah masuk, digambarkan kamu akan menang. Cuma itu kodenya. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kamu masuk, kamu menang. Disuruh perang nggak di sini? Enggak. Salahnya Bani Israel, salahnya mereka bikin persepsi berdasarkan data intelijen. Musa, kami gak akan masuk. Kenapa? Inna fiha qauman jabbarin. Mereka bikin hantu sendiri di kepalanya. Musa, di dalam Baitul Maqdis itu ada sekelompok orang yang kuat, tentaranya hebat, senjatanya hebat, pelurunya, dan mereka punya pertahanan yang luar biasa, punya Iron Dome, dan didukung oleh Amerika dan sekutunya. Begitu gak kira-kira? Mereka bikin persepsi sendiri. Gara-gara sudah takut dan bikin hantu sendiri di kepala, muncul teori politik yang sangat bodoh. Apa kata dia? Ketika disuruh masuk, kok lu ya Musa,
inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Musa, nggak mungkin kami bisa menawan mereka. Gini aja deh Musa, kami tidak akan pernah mau masuk. Entar kalau mereka udah keluar, baru kami masuk. Ada nggak teori penguasaan wilayah kayak gitu? Hah? Ada kayak gitu. Kalau mereka keluar dari tanah itu, baru kami. Teori itu ada. Itu teorinya kalau naik lift. Kalau naik lift gimana? Tunggu dulu keluar, baru kita untuk menguasai wilayah gitu nggak? Anda tahu nggak kenapa tanah pribumi itu gampang dirampok oleh oligarki tanah? Kan ada dua kalau ingin menguasai tanah, satu legalitas, dua lahan, ya kan? Walaupun lu punya sertifikat, kalau sudah diserobot oleh properti besar, lu bisa ngelawan nggak? Hah? Kalah nggak? Murah nggak dibeli? Terus lu bilang gimana lagi? Padahal kalau kamu masuk berdiri di atas tanah kamu, bilang ini sertifikat saya akan pertahankan sampai tetes darah penghabisan seperti para pahlawan. Saya tidak akan mundur sejengkal pun dari tanah saya. Saya lawan dia. Kira-kira bisa diambil dari tanah kamu? Tidak. Sekarang kenapa diambil tanah lu? Ya gimana ya? Ya dia pakai aparat oknum ya. Dia bayar BPN ya. Wah ternyata banyak pengkhianat juga kita ya. Ya salah sendiri. Punya kekuatan tidak mau bersatu. Dirampok gak tanahnya? Dirampok, jangankan tanahnya, tambangnya dirampok gak? Riau, 1 juta barrel per day di Riau, jadi apa Indonesia? Jadi apa Riau? Saudi, 1 juta barrel jadi Saudi Arabia. Itu baru minyak. Indonesia punya apa? Apa penyebab ini semua? Kelakuan kita kayak Bani Israel. Kalau mereka keluar baru saya masuk. Jadi mau dibawa kemana nih bangsa ini? Ada nggak teorinya? Kalau mereka keluar baru saya masuk, ada begitu? Nggak ada. Saya mau nanya sekarang, berapa tahun kita nggak bisa masuk ke Baitul Maqdis dengan kepala tegak? Berapa tahun nggak bisa masuk ke Masjidil Aqsa? Sejak tahun 1948. Bentar lagi 2028. Sekarang 2000 berapa? Jadi 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi 80 tahun. Di dalam Al-Quran ya, fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh. Akhirnya Baitul Maqdis diharamkan buat Bani Israel karena pengecut, karena tidak mau ikut kepemimpinan Musa. Dan cuma 2 yang pemberani dari 12 pemimpin Bani Israel atau naqiban, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim. Dari 12 pemimpin Bani Israel cuma 2 pemberani, 10-nya pragmatis. Akhirnya fa inna muharramatun alaihim 40 sanah. Diharamkan mereka 40 tahun masuk ke Baitul Maqdis gara-gara pengecut, tidak berani dengan iman, tidak punya kekuatan iman, tidak punya ketawakalan kepada Allah, tidak kolektif bersama-sama. Haram masuk selama berapa tahun? 40 tahun. Lalu berapa tahun tidak boleh masuk? 80 tahun. Jadi lamaan siapa dikutuk? Lamaan siapa? Ini mau maaf, ini bercanda jadi dikutuk, bukan dikutuk sih sebetulnya. Enggak kok Ustaz, saya kemarin ke Masjidil Aqsa. Oke, lu ke Masjidil Aqsa dalam kepala tegak sebagai merdeka atau minta visa dari penjajah? Hah? Minta visa dari penjajah. Bisa takbir di Masjidil Aqsa? Bisa. Merdeka di sana. Bahkan sudah dibagi secara tempat, dibagi secara waktu.
Jamaah yang apa yang ingin saya sampaikan Ramadan ini, jadikanlah bulan transformasi diri sebagai individu dan transformasi kolektif. Tawakufnya Forkomas jangan membuat kamu semakin egois. Tawakufnya Forkomas untuk menguatkan kembali energi kita supaya kita semakin kuat keberanian kita dengan iman dan kebersamaan kita atas dasar iman. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Memang ini nggak bisa satu sesi, ya, pendidikan buat para lelaki, dan mudah-mudahan kepemimpinan Forkomas bersama Pak Purnama dan para asatidz jelas mau dibawa kemana Forkomas ini. Ya, sebab kalau tidak jualannya murah kan? Ya, mau dibawa kemana ini semua? Kita punya cita-cita yang lebih besar. Forkomas siap menjadi pembebas Baitul Maqdis. Amin. Tapi itu baru gede tuh cita-citanya. Ya, Gampang berantem nggak dengan urusan kenceleng-kenceleng? Enggak kan? Enggak. Tapi jangan khawatir. Walaupun pengajian tawakuf, kita punya agenda bersama khatam Quran di bulan Ramadan, dan kita jadikan kampung kita Malakasari kampung Quran, dan kita harapkan dengan adanya khatamul Quran, malaikat rahmat turun di Malakasari, diberikan ketenangan, diberikan barokah, dipersatukannya kita, anak-anak kita besarkan di Malakasari menjadi generasi yang tangguh dengan khataman Quran bersama Forkomas. Tapi biayanya lumayan. Ya dana. Lagunya ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Tapi apa sih artinya 200 juta kalau 20 masjid? Mendingan nggak? Berapa kira-kira? Hah? Masing-masing berapa? 10 juta. Setiap masjid ada berapa jemaahnya kira-kira yang aktif? Jemaah aktif kira-kira berapa? Kalau masing-masing ditugaskan misalnya cari sejuta, terkumpul nggak? Ini latihan ini bukan buat gue, bukan buat Forkomas, terbuka untuk anak-anak kita. Kafilah Masjid Darussalam, panjang ya kan? Kemudian mereka sudah baca Quran sejak bulan Syaban dan siap mengatakan Quran, dan puncaknya pada tanggal 17 Ramadan misalnya. Dan kita kumpul bersama-sama seperti tahun-tahun lalu. Kita bersatu sambil memohon rahmat. Mudah-mudahan Quran yang kita khatamkan menjadi asbab turunnya rahmat Allah di Malakasari, sehingga kita besarkan anak cucu kita dengan rahmat Al-Quran ini menjadi generasi yang hebat. Mau nggak? Lu gara-garanya tau nggak kenapa Malakasari itu nggak bangun-bangun? Malakasari lu jadiin tempat tidur sama tempat buang air besar. Selebihnya lu kerja kemana pulang lagi, nggak berniat bangun kampung. Sekarang tidak lagi ya. Kira-kira 10 juta satu masjid beragam. Hah? Nah, hey, masjid itu tembok, masjid itu tanah, masjid itu atap. Sempit gak sempit itu hati siapa? Hati pengurus sama jamaahnya. Masjid ini berlimpah atau masjid ini kekurangan tergantung hati pengurusnya, kan? Kalau pengurusnya pelit, jamaahnya juga pelit, berkecukupan ke masjidnya? Enggak, kayak tadi itu luar biasa Masjid Darussalam kan? Janda-janda pun disatuin enggak? Hati-hati nih Pak, janda yang mana nih? Ya kadang-kadang kalau sendiri suka satunya cari yang muda-muda lagi ya. Janda ya. Ringan gak kira-kira 200 juta itu? Nih, ada nggak orang event organizer di sini? Ada nggak orang fundraising di sini? Kenapa Anda untuk duniawi yang bekerja keras,
Lu tinggal di Malakasari, ilmu IO lu gak bantu di sini. Yang punya penyewaan lu tinggal di Malakasari kan? Siapa yang punya penyewaan alat-alat kursi, alat-alat pesta, ada nggak? Ada nggak? Yang punya genset ada nggak? Nggak mesti duit kan? Yang punya catering ada nggak? Yang punya snack ada nggak? Warung-warung ada nggak? Kalau masing-masing bantu, kira-kira acara bersama Forkomas besar atau tidak? Kita ingin Malakasari ini menjadi kampung yang gemah, ripah, loh sinawi atau miskin dan kekurangan. Tergantung hati kita semua. Jadi siap membantu khatam Quran? Minimal kalau lo datang pada bawa nasi 20 bungkus atau 20 kotak penuh gak tuh di situ? Pulangnya pada kebungkus semua gak kira-kira? Anggaran terbesarnya apa program khatam Quran? Konsumsi kan? Iya. Ya bikin mahal apa? Konsumsi tambah seragam pula, kadang-kadang semua kerjanya kagak, seragamnya minta. Baik, itu bercanda kalau yang terakhir itu. Jadi mudah-mudahan semua pengurus masjid di sini dibukakan hatinya, dilapangkan hatinya. Mudah-mudahan dari Malakasari lahir generasi-generasi pembebas Baitul Maqdis, karena pengurus-pengurus masjidnya se-Malakasari dermawan dan siap bantu khatam Quran dan harus sukses dan menggerakkan jamaahnya. Takbir. Selesai sudah. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, wa ya Arhamar Rahimin. Subhanaka ya Rabbana, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa kumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjah wa la taj'alhu 'alaina hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim, bukakanlah langit rahmat-Mu, turunkanlah rahmat-Mu di Malakasari dan di Indonesia ini, di Indonesia ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazaa pada kirimannya mungkin nasihat. Semoga yang mudah materinya dapat menginspirasi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Agung Panas Mawa Takbir. Forkomas Takbir. Darussalam Takbir. Palestina Takbir. Alhamdulillah. Terlewat, ingat tanggalnya, catat tempatnya di Masjid Baitul Mukminin di Malaka 2 di Malakasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf lahir batin lah. Waktu puasa. Iya ya sama-sama. Mari Pak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Forkomas, bagaimana yang telah direncanakan, kita akan mengadakan khataman Quran ke-5 yang akan dilaksanakan di Baitul Mukminin. Kegiatan ini akan berbeda karena akan dilaksanakan 2 hari, tanggal 7 dan 8 Maret. Tanggal 7 adalah pertandingan-pertandingan buat anak-anak remaja kita yang akan hafiz Quran, bacaan Quran yang baik, pidato islami, dan ada hard rock juga. Oleh karena itu, semua DKM, semua jamaah, mari kita ramaikan acara ini untuk kebersamaan kita, untuk agar Malakasari lebih berkah. Saya bersama anak muda kita ini yang akan melaksanakan semua kegiatan ini. Saya rasa itu mohon support dan kegiatannya bagi semua jamaah dan DKM di Malakasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.